Iya, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku sekalian. Di sini saya hadir kembali untuk menjelaskan atau meluruskan pemahaman yang keliru tentang teologi Kristen terkait ucapan dari salah seorang anggota Asosiasi Apologet Islam Indonesia. Mari kita dengarkan dulu penjelasannya. Ya. Ini saudara-saudara sekalian. Ya. Katakan Yesus Tuhan, berarti Anda iblis. Hanya iblis yang bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Hanya iblis. Hanya pengikut setan yang bisa manusia. Ketika Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda iblis. Hanya iblis yang bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Hanya iblis. Hanya pengikut setan yang bisa mengatakan itu. Kenapa? Dalil di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah 2 penyesat? Yohanes 1 nomor 7. Kita perhatikan 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Apakah betul tuduhannya ini? 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes, mana Yohanes di sini? 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ya, sebab banyak penyesat. Ya, kita lihat di sini saudara-saudaraku sekalian. Ini sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini ayat andalannya untuk mengatakan Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Ini bermasalah pikirannya ini, si anggota API ini, ya. Kenapa demikian salah memahami teologi Trinity awal? Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, lebih baik saya jelaskan masalah ini, ya. Memang dia datang sebagai manusia, tetapi siapakah yang dimaksud Yesus sebagai Tuhan di teologi Kristen awal? Ya, mari harus saya jelaskan. Ya. Jadi teologi Kristen awal. Kenapa Yesus itu Tuhan? Karena begini saudara, ya, dari segitiga itu, ya, dari segitiga itu saya setel dulu ini tulisannya. Ya. Jadi Bapak, ya, yang segitiga, lebih baik lebih jelas kalau saya gunakan istilah-istilah Arab, ya, Allah, supaya mereka juga mengerti Allah, kemudian Tuhan dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku sekalian, yang mana Yesus, ya? Tentu yang Tuhan atau YHWH. Jadi YHWH atau YHWH sama dengan Tuhan, huruf besar semua, Tuhan. Ya. Nah, sekarang di Yohanes, di 2 Yohanes 1 ayat 7 tadi itu mengatakan dia datang sebagai manusia, dan dia manusia, dia bukan Tuhan. Dia bermasalah tidak lengkap caranya memahami Alkitab, tidak lengkap caranya memahami Perjanjian Baru. Ya. Jadi Sang Bapa itu atau Allah ini jabatan kalau sama dengan Bapa, ya, sama dengan Bapa, atau sama dengan El, atau sama dengan Roh. Jadi sama dengan Roh, karena Allah itu Roh, ya, sama dengan Roh. Jadi saudara-saudaraku sekalian, dia lupa ayat yang mengatakan namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi yang
yang YHWH ini, YHWH itu bernama Yesus juga namanya, Yesus. Ya. Kemudian yang dilahirkan oleh Bunda Maria, Yesus Kristus, ya. Kristus. Ini yang sang anak atau anak domba Allah. Ini memang dia manusia. Jadi Yesus Kristus sama dengan manusia. Ya, manusia. Betul. Manusia. Yang dimaksud Yesus itu Tuhan. Ini yang YHWH ini yang Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi. YHWH itu adalah Yesus. Ya. Jadi di teologi awal Kristen itu, YHWH itu terindikasi sebagai Yesus. Setelah kita membaca di PB. Jadi kalau PL dengan PB, ya. Kalau di PL ini saja. Jadi ini saja. Tidak ada istilah ini. Tidak ada istilah. Jadi tidak membaca. Jadi kalau di PL, saudara-saudara, perjanjian lama ini hanya YHWH, belum dikenal nama ini, Yesus sebagai Tuhan. Kemudian di PB, nanti di PB ini baru diketahui bahwa YHWH itu sama dengan Yesus. Ini yang Tuhan, ya. Ini yang Tuhan, sama dengan Tuhan. Yang menciptakan, yang bekerja menciptakan langit dan bumi. Karena pekerjaan-pekerjaan sang Bapa, sang anak lah yang melaksanakan, yang bekerja. Jadi sang Bapa di sini yang mana? Karena Yesus. Jadi saya susun dulu begini supaya mudah dipahami. Ya. Menurut Tuhan Yesus, Elohim itu roh. Jadi roh huruf besar semua, Elohim itu roh. Menurut Tuhan Yesus. Ya. Kemudian setelah ini sebagaimana di perjanjian lama dikatakan Elohim itu yang menciptakan langit dan bumi. Baru muncul istilah YHWH. Ini belakangan muncul ini, ya. Yang pertama muncul itu adalah Elohim, ya. Elohim. Nanti beberapa ayat baru muncul YHWH sama dengan Tuhan, ya, Tuhan. Kemudian baru muncul lagi di perjanjian baru Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus, ya. Ya, kalau mau menyebutnya Tuhan bisa, mau menyebutnya guru juga bisa. Jadi ini yang ditolak oleh pendebat-pendebat ini, ya. Istilah ini yang ditolak oleh pendebat-pendebat api itu karena Yesus Kristus ini Kristus dia datang sebagai manusia. Padahal Yesus Kristus ini setelah disalib dia kembali menjadi YHWH. Ini yang Tuhan. Jadi namanya ini Elohim ini, namanya sang Bapa itu juga Yesus. Namanya Tuhan ini juga Yesus, ya. Jelas ini juga yang jadi namanya ini roh ini setelah di perjanjian baru namanya Yesus atau Bapa, ya, sama dengan Bapa. Elohim itu sama dengan Bapa, ya. Bapa sama dengan roh, ya. Jadi YHWH ini adalah Tuhan yang bekerja. Kalau yang roh ini, sang Bapa ini tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Sama dengan Allah. Allah kalau ini Tuhan. Ya, kalau diarabkan. Kalau ini bisa disebut dengan, bisa dinamai guru, rabi, ya, rabi. Dan memang beliau rabi, ya. Beliau adalah rabi. Ya. Beliau, jadi Yesus
Kristus itu sama dengan rabi, rabi Yahudi. Rabi sama dengan guru, ya, guru, ya, sama dengan kurios, kurios. Nah itu. Jadi Rasul Paulus itu tidak pernah menulis Yesus itu Theos, enggak. Tetapi Yesus itu adalah kurios. Selamanya Rasul Paulus menulis Yesus itu kurios. Ya. Demikian pula ini, terkadang ini di Adonai. Adonai. Ini juga sama dengan kurios. Jadi yang disembah Musa itu bukan menyembah langsung kepada Bapa atau Allah, ya, bukan. Tidak ada orang yang bisa langsung menyembah Bapa. Jadi biar di perjanjian lama itu Musa itu yang dia sembah adalah Lord atau Adonai. Ya, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Anda sudah paham ya persoalan ini, bahwa namanya sama, ya. Jadi namanya sama. Jadi Bapa juga bernama Yesus. Jadi kalau di teologi klasik, dipahami seperti ini. Jadi Tuhan atau YHWH. Kalau ini Bapa sama dengan Allah, sama dengan Roh, ya. Kalau ini Tuhan sama dengan YHWH. Jadi namanya Yesus juga. Nah, kemudian yang Yesus Kristus, ya. Jadi kalau orang teologi Kristen awal itu yang dia maksud Yesus itu Tuhan adalah ini, ya. Ini memang manusia, ini dia datang sebagai manusia, ya. Yang Tuhan itu ini. Jadi kalau orang ditanya yang mana Tuhan, ya, yang ini, ya. Jadi biasanya ini ditulis dengan huruf kecil. Kalau Yesus Kristus Tuhan, dia Tuhan, ya. Dia juga Tuhan, tapi bukan Bapa, bukan Bapa. Kalau ini Allah huruf besar semua. Yesus sama dengan Allah huruf besar semua, ya. Allah atau Roh sama dengan Roh, ya, begitu. Kalau ini sudah bentuknya seperti manusia, ya. Ini Tuhan sudah bentuknya seperti manusia. Kalau ini juga manusia, ya. Ya, mudah-mudahan pendebak api itu mengerti bahwa yang dimaksud di perjanjian baru itu oleh bapak-bapak gereja dulu itu, yang sejatinya Tuhan itu adalah ini, yang YHWH. Nah, ini, ya, yang YHWH, ya, sama dengan YHWH. Nah, ini yang Tuhan. Kalau yang ini memang dia datang sebagai manusia, ini Yesus Kristus sebagai manusia. Yang datang sebagai manusia ini Tuhan. Yang Tuhan, bukan Bapa yang datang sebagai manusia, bukan. Yang datang sebagai manusia ini, ya, turun ke dunia menjadi Yesus Kristus. Karena adanya ayat, namamu yang telah engkau berikan kepadaku, ya. Ya, saya rasa itu saudara-saudaraku sekalian yang bisa saya jelaskan, dan mari kita dengarkan sekali lagi supaya lebih jelas apa yang dia omongkan. Ini terlalu yang saya ingin tahu begini, siapa yang pernah menghujat Tuhannya ini orang sehingga dia begitu sadis menghujat Tuhan Yesus, ya. Mari kita dengarkan. Manusia. Ketika Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda iblis. Ya, Yesus hanya Tuhan berarti orang Kristen itu iblis. Yesus itu adalah Tuhan. Hanya iblis, hanya pengikut setan yang bisa mengatakan itu. Kenapa? Ini sudah menghujat, saudara, ya. Jadi mengatakan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat? Jadi dia juga tidak paham 2 Yohanes 1 ayat 7. Dia tidak paham ini orang ini. Kemudian yang bermasalah di sini, dia sudah menghujat iman Kristen karena dia tidak tahu teologi Kristen awal. Ya, jadi ilmu tentang Tuhan oleh bapak-bapak gereja dia tidak paham ini. Orang ini tidak paham. Jadi orang ini dia tidak paham
teologi Kristen awal, ya, dia tidak paham teologi Kristen awal. Jadi sangat menghujat ajaran Kristen. Dia tidak tahu bahwa namanya itu sama. Jadi Yesus Kristus yang dilahirkan Bunda Maria sama namanya dengan YHWH, Tuhan huruf besar yang disembah Musa. Demikian pula Sang Bapa juga namanya Yesus. Jadi ada tiga yang perlu dijelaskan, tiga hipostasis yang perlu dijelaskan, ya. Jadi saya tunjukkan lagi yang klasik ya, supaya Anda bisa paham yang klasiknya. Jadi ini orang sudah luar biasa karena mengatakan penyesat dalam bahasa Yunani planos. Planos Ya. ini artinya apa? Pembohong, penipu, antikristus. ya, Bukankah mereka yang tapi kamu bodoh, ya, kamu bodoh. Ya, saudara-saudara sekalian, saya rasa cukup ya, bahwa orang ini sangat menghujat, ya, sangat menghujat karena dia tidak tahu tiga hipostasis yang berbeda di dalam satu hakikat. Ya, saya jelaskan sedikit tentang hipostasis, ya, hipostasis. Ya. Jadi di awal itu tiga hipostasis yang perlu dijelaskan kepada jemaat, kepada umat, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau anak ini memang dua kali, ya, sang anak ini merujuk kepada Tuhan huruf besar, Tuhan, merujuk juga kepada Tuhan, ya, Tuhan. Kalau Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Bapa, ya, yang keluar dari, kalau ini Bapa ini sama dengan roh, ya. Kalau Bapa sama dengan roh. Jadi yang Bapa ini sama dengan roh, kalau anak ini Tuhan. Jadi ini Tuhan ini yang huruf besar ini sudah ada di dalam diri Bapa dari kekal ke kekal. Itu Athanasius. Ya. Kalau Arius, pernah Tuhan ini tidak ada, yang ada hanya Bapa, itu kalau Arius. Jadi harus Anda bedakan juga antara Athanasius dengan Arius, ya. Arius, ya. Jadi saya ingatkan, kalau Tuhan ini, kalau menurut Athanasius, sudah ada di dalam diri Bapa dari kekal ke kekal. Sedangkan Arius mengatakan pernah Tuhan huruf besar ini tidak ada di dalam diri Bapa. Jadi Tuhan diciptakan, ya, Tuhan diciptakan. Bukan Tuhan yang ini yang diperdebatkan di Konsili Nisia, bukan ini. Bukan Tuhan Yesus Kristus, ya, bukan. Tapi memang Tuhan huruf besar yang diperdebatkan. Ya. Jadi kalau menurut Athanasius, Tuhan huruf besar ini dilahirkan, dimunculkan karena dia sudah berdiam di dalam diri Bapa dari kekal ke kekal. Ya. Oke, saya rasa sudah paham. Ya. Mudah-mudahan si penghujat ini berhenti menghujat, ya. Mudah-mudahan orang ini dan pengikutnya supaya belajar teologi sama saya, supaya jangan sesat, Iya, sekian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.